Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sedherek-sedherek jemaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah semoga wonten kesempatan dalu menika sesarengan kita mengucapkan rasa syukur wonten kesucian Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi kata kenikmatan iman Islam saha nikmat sehat wal afiat sehingga kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah. Kalajengaken pengaosan rutin mugi ibadah salat Isya ingkang sampun kita tindakaken menika ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sumrambah dumateng umatipun lan mugi benjang wonten yaumul akhir kita sedaya kalebet umatipun ingkang badhe pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan saking kitab Riyadhus Shalihin tasih bahas babagan sabar. Hadis wa an Atha bin Abi Rabah, saking Atha bin Abi Rabah. Beliau itu seorang ulama tabi'in, generasi tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Qala, beliau bercerita, Atha bercerita. Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata kepadaku. Terus Abdullah bin Abbas niku dari kalangan sahabat, Atha bin Abi Rabah kalangan tabi'in. Niki berarti murid kalih guru niku. Lah Abdullah bin Abbas ngendika, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Nek bahasa kita ngeten, tok atau mau enggak kamu tak kasih tahu perempuan penghuni surga? Kata si Abdullah bin Abbas kepada atau muridnya, tok atau mau enggak kamu tak kasih tahu, tak perlihatkan perempuan penghuni surga. Nah, kemudian fakultu bala, kata si Atha bin Abi Rabah, iya, ndi wonge penghuni surga, perempuan penghuni surga, mana orangnya itu. Qala, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda, kailo wong wedok kulit ireng kailo, sing kulite ireng iki nggih, sauda itu kan hitam. Habatu sauda ini kan jinten hitam kan. Hadhil mar'atu sauda iku lho kae wong wedok sing kulit ireng kae lho kae penghuni surga kae nggih. Atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, dulu dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ini usra, ya Rasulullah, aku punya penyakit ayang, kejang-kejang. Nggih, apa ayang? Epilepsi. Ini usra, kejang-kejang. Wa ini atakasyafu, kejang-kejang. Dan ketika kumat, kejang-kejangnya kumat niku atakasyafu, auratnya ketok, auratnya kelihatan, auratnya terbuka. Fad'ullaha ta'ala li, maka doakan aku, ya mintakanlah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, in syi'ti sobarti walakil jannah
Kalau kamu bersabar, ini kan tasih bahas bab sabar nih gini. Kalau kamu bersabar, walakil jannah, bagimu surga, balasannya adalah surga. Wa in syi'ti ta'awtu waha ta'ala ayyu'afiyaka. Dan nek kamu mau tak doakan biar kamu sembuh, tak mintakan kepada Allah biar kamu sembuh. Ada dua opsi, dua pilihan. Sabar, balasannya surga, atau tak doakan sembuh. Ya, maka kemudian faqalat asbir. Nek ngeten nggih kula milih sabar. Mergo balasannya surga. Sekejang-kejang ra apa-apa lah. Sing penting balasane surga. Faqalat inni atakasyafu. Neng saya takut, saya itu nek kejang-kejang kumat auratnya terbuka. Fad'ullaha alla atakasyafa. Wis kula nyuwune simpel mawon lah. Nalika kula kejang pripun kajenge aurate kula mboten kelihatan. Njaluke mung hanya nanti nek sakitnya kejangnya kumat itu kajenge auratnya mboten kelihatan. Simpel mawon kula nyuwune ya. Sabar surga ya. Nah, kemudian ketika fada'alaha maka Rasulullah SAW mendoakannya ya, mendoakan agar ketika sakitnya nanti kumat itu auratnya tidak kelihatan. Jadi ora ketok ya. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Syarhul hadis ya, penjelasan hadis. Ala urika imra'atan min ahlil jannah, kata Abdullah bin Abbas berkata kepada Atok, mau ndak kamu tak lihatkan penghuni surga, perempuan penghuni surga. Ya. Lah di sini wadzalika li anna ahlal jannati, bahwa penghuni surga itu terbagi menjadi dua. Dalam penjelasan ini penghuni surga niku ya terbagi menjadi dua golongan kisma ini. Kismun nashhadu lahum bil jannah bi awsafihim wa kismun nashhadu lahum bil jannah bi a'yanihim. Golongan pertama, mereka yang masuk surga karena sifat. Karena apa? Sifat. Maksudnya pripun? Maksudnya ngenten. Amal ladzina nasyhadu lahum bil jannah bi awsafihim fakullu mu'minin, yaitu setiap orang mukmin yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados sapa wae asalkan dia beriman, mau beramal soleh, dia bertakwa kepada Allah, dia adalah ahlul jannah, penghuni surga. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang masuk surga karena amalnya, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan tentang surga, kan ada ayat uiddat lil muttaqin. Surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang sepindah. Golongan yang pertama, mereka ahlul jannah, penghuni surga, ya, mereka masuk surga dikarenakan apa? Amal. Karena mereka bertakwa kepada Allah. Niku ingkang sepindah. Ya. Lajeng ingkang nomor kali. Wa qismun akharun nasyhadu lahum bi ainihi wa humul ladzina syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi. Orang yang memang sudah ditentukan bahwa dia adalah penghuni surga. Berarti pun istilahnya itu kantong, ngapunten. Tiket itu sudah di kantong. Ya dia ahlul jannah. Ya.
Itu bahkan yang mengatakan sendiri adalah Rasulullah. Ya, yang mengatakan sendiri adalah Rasulullah. Contoh seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wahum, mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zaid, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, wa Zubair bin Awwam. Ini 10 orang ini, 10 sahabat ini, mereka dijamin masuk surga. Mun jaminan gitu. Ya, kan sahabat-sahabat yang lain bukan hanya 10 ini, sahabat-sahabat yang lain. Lah, termasuk seperti perempuan ini, perempuan yang kulit hitam ini. Masya Allah. Nggih. Nah, ini menunjukkan nggih, seakan-akan Abdullah bin Abbas itu ingin memperlihatkan kepada Atok, kailo wong wedok kulit ireng kailo. Perempuan si kulit hitam itu loh, dia penduduk surga loh. Kok ampomen? Loh kok sing mlebu surga sing ireng? Lah sing putih-putih. Nah, ini menunjukkan juga bahwa napa nggih? Masalahnya ten Bapak Ibu rahimakumullah. Pada umumnya ngapunten nggih, bahkan orang-orang barat, orang-orang rasis niku napa to Mas? Rasisme. Nek orang-orang barat niku kan wong kulit hitam, wong sing kulite ireng kuwi kan nggih. Ya wis ra kanggo. Cara nek nyambet gawe iki bagian-bagian sing kasar-kasar. Itu rasis. Ya, istilahnya rasis perso nggih Pak nggih, apa bahasane? Membedakan. Jadi seakan-akan orang berkulit putih niku derajatnya lebih tinggi, sedangkan orang yang berkulit hitam ya rendah. Wah, itu kan seperti itu nggih, namanya rasisme. Lah, umumnya orang menilai omong kok kulitnya ireng. Seakan-akan memandang dengan pandangan yang rendah, meremehkan. Ngoten nggih. Ternyata rendah. Lho sing jenenge panjenengan coba nanti lihat ya Mas Amir ya. Tabiin yang namanya Atok bin Abi Robah ini yang menceritakan hadis ini, Atok bin Abi Robah itu secara fisik itu juga ngapunten nggih. Wong ora ganteng, keireng. Badannya pendek. Tapi dia menjadi ulama besar. Bahkan ketika ada khalifah nek zaman riyen saiki presiden, ketika Atok itu ketika suruh datang untuk menghadap ke istana, oh dia punya begini, sing butuh sopo. Nah, dia hanya seorang yang berkulit hitam, berbadan pendek, wis warupane ra ganteng, dicelokkan menghadap khalifah, dipanggil. Yang butuh siapa? Khalifah sing kon teko rene. Waduh, nek cara dhewe sing mapak malah Densus 88 repot ya. Karena apa? Ya tadi dia memiliki keutamaan. Ya. Mungkin secara penampilan wong ketoke biasa-biasa, dianggap remeh. Ternyata dia adalah penghuni surga. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada satu pelajaran penting, kita ini jangan mudah meremehkan orang lain. Barangkali dia memiliki satu keistimewaan sehingga dia ternyata ya tercatat sebagai ahlul jannah. Nah, dijamin sudah oleh Rasulullah si perempuan kulit hitam itu penghuni surga. Nah, cara dewe. Nah, nek kita ini nek cara arep mlebu swarga niku lewat jalur mana ini? Kan lewat jalur yang pertama. Ya, yang memasukkan itu adalah ya tadi golongan orang yang bertakwa. Napa pun enten sing jamin Pak Didik min ahlil jannah. Pak Didik min ahlil jannah. Enggak ada, belum ada yang jamin ya. Cuma
Kalau dia itu memiliki sifat orang-orang yang bertakwa, ya insya Allah dia masuk surga. Artinya dari dua golongan tadi, ya kita ini masuk surga itu bukan karena kita kok sudah mesti mlebu surga, enggak, ya. Tapi kita masuknya ya karena lewat jalur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi imra'atun, hadhihi mar'atus sauda, itu si perempuan kulit hitam itu dia min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Kok bisa? Apa yang menjadikan wanita kulit hitam itu kok iso istimewa bisa penduduk surga? Ya, lah kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Atat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, dulu dia pernah datang kepada Rasulullah, kemudian menceritakan bahwa dia itu punya penyakit namanya tadi epilepsi, ayan, ya, penyakit ayan itu, waduh, ya napa nggih, kumat-kumatan enten nggih, napa mulai nek wis banyak beban, banyak pikiran, badan capek, wah itu langsung, nggih. Nah, dulu ada santri itu nggih sholat subuh pas samping kula langsung mak geblak kejang astagfirullah, ya ternyata apa, kecapean Pak, kayak waya ujian yo mikir rabot, ujian sinau nganti wengi esuke. Nah, jadi orang kalau penyakit ayan gitu Pak, ya jadi fisiknya jangan terlalu capek, ya pikirannya juga jangan terlalu berat. Nah itu bisa kejam. Kayak kumatnya itu juga nggak disangka-sangka. Ya, dulu itu ya samping sekolahan saya itu ada jembatan tinggi Pak, jembatan tinggi. Ada orang goes, lagi goes itu pagi-pagi, lah kok tiba-tiba jatuh kejang-kejang. Lagi ngontel glebrak kejang. Kumatnya itu kumat yang tidak disangka. Nah itu penyakit ayan namanya. Nah perempuan ini karena dia punya penyakit ayan, dia datang kepada Rasulullah minta didoakan. Ya Rasulullah doakan saya, ya doakan saya. Lah maka kemudian Rasulullah memberikan dua pilihan. In soberti walakil jannah, in syi'ti sobarti walakil jannah. Satu, nek kamu mau sabar dengan penyakitmu itu, sabar itu ya dia ikhlas dengan penyakit yang ada pada dirinya, ya kemudian dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Wa in syi'ti ta'awtuwahu ta'ala ayu afiyaka, dan yang kedua nek kamu mau, kamu tak doakan biar sembuh. Ya ternyata imra'atus sauda, si perempuan tadi, mar'atus sauda tadi, perempuan yang kulit hitam, milih dia bersabar. Lah itulah yang menjadikan dia menjadi penghuni surga. Sebab kemudian dia ditakyin sudah pasti bahwa dia adalah penghuni surga adalah dikarenakan dia mau bersabar. Maka di sini menunjukkan begitu besarnya pahala orang yang mau bersabar. Ini ajru bi ghairi hisab. Orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Saya sudah sering menyampaikan, orang bersabar itu pahalanya bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab ora hitungan. Pahalanya orang yang bersabar itu bi ghairi hisab, itu artinya ya tidak terhitung. Berarti luas, banyak sekali pahalanya. Sehingga menjadikan tadi mar'atus sauda tadi menjadi penghuni surga. Ya. In syi'ti sobarti walakil jannah. Wa in syi'ti ta'awtuwahu ta'ala ayu afiyaka faqalat asbir. Ya wis nek ngeten Rasulullah kula milih sabar mawon. Ya, ternyata perempuan ini memilih sabar. Nah, tadi wasar'u di sini ada penjelasan Bapak Ibu rahimakumullah.
Syekh Shalih Utsaimin beliau menjelaskan as-sar'u naudzubillah nau'an. Yang namanya kejang, ayan, ini kalau beliau menyampaikan itu ada dua macam, ada dua jenis, ya. Sor'un yang itu memang adalah maradun adwi, kejang yang itu benar-benar sakit karena sarafnya, sakit karena saraf. Ada yang konslet, ada anaknya temen itu masih kelas 2 SD, itu dia kejang, kalau capek main kejang, ternyata dibawa ke dokter diperiksakan, katanya ada saraf di belakang sini itu yang itu nanti nek dia main kecapean dia akan kejang. Akhirnya sama dokter itu dikasih obat, setiap hari minum obat, tidak boleh tidak boleh putus selama 2 tahun. Padahal si cilik, enggak, anak kelas 2 SD, saya saudara Pak Dion, anak Mas Pardi, cucune Mbah Sri Widodo, itu, ya, itu masih saudaranya beliau itu. Jadi pas sekolah, ya di sekolahan itu jatuh kejang-kejang, akhirnya dibawa rumah sakit diperiksa, ternyata apa, di belakang sarafnya itu ada saraf yang konslet. Nah, jadi kejangnya ini ya memang disebabkan karena ada saraf yang bermasalah, karena memang anggota tubuhnya. Nah, maka bagaimana caranya? Ya yang seperti ini ya, cara menyembuhkannya dengan berobat. Ngerti nggih? Karena memang setelah istilahnya didiagnosa, di scan, oh iki bocah iki ya betul itu, pokoknya nek cuaca panas main pelayon capek langsung kejang. Dan saya nanti nek dia ndak minum obat kumat. Oh berarti ngeten dia memang harus berobat. Ada obat jalan, ada dokter. Ya, ini yang pertama, karena memang ada saraf atau anggota yang bermasalah. Ambok diruqyah ping dumbleh ini namanya enggak bisa. Ya betul ya, bukan kemudian kok kita meremehkan ya. Yang ruqyah itu kan bukan hanya untuk istilahnya, bukan hanya karena kerasukan ya. Ruqyah itu juga bisa untuk berobat. Ya. Tapi kan sebabnya itu tadi ya, karena memang ada yang bermasalah tadi. Ya. Lah, yang kedua, wa qismun akhar bisa babi syaitani wal jinni. Ada orang kejang karena dia mengalami gangguan setan dan jin. Nah, ini gangguan setan dan jin, ambo arep dombeni obat sak blek, sak toples, malah geblak, overdosis, karena gangguannya adalah gangguan setan. Jadi kan artinya maksud si penulis ini, Syekh Shalih Utsaimin itu, ketika orang sakit itu dilihat sakitnya sebabnya apa, sehingga penanganannya tepat. Ini kan nggih? Maka beliau menjelaskan, yang namanya ayan, kejang itu ada dua. Yang pertama, karena sebab sarafnya yang bermasalah, maka kalau demikian cara berobatnya ya ngunjuk obat, dia ke dokter konsultasi, kan gitu. Lah, sebab yang kedua, jenis yang kedua, ada orang kejang disebabkan tadi bisa babi syaiton wal jin, disebabkan karena gangguan setan dan jin. Lagi ana wong kejang dombeni obat mulai. Kejang dombeni obat. Wah iki kejange mergo kesurupan, dombeni obat. Malah overdosis. Ya, pernah ada. Jadi saya pernah ngantar ada orang itu, Pak. Itu betul-betul nek saya melihat ya bukan berarti saya kok pinter juga ya. Saya melihat ini orang ini memang dia Pak, ada gangguan. Neng keluarganya itu tidak percaya nek orang tersebut itu mengalami gangguan, karena ngomongnya itu kan jelas nek orang kena gangguan itu omongannya mbuh orang itu
Pokoknya dombene obat penenang. Ya suntik lagi dibius biar tidur tenang, suntik lagi dibius tidur tenang. Repot. Kan akhirnya fisiknya kena kan gitu ya. Karena obat, padahal dia itu karena gangguan jin. Kumat kejang suntik. Enak suntik tidur kan itu. Kumat mulai suntik mulai tidur. Akhirnya kasihan. Ya. Akhirnya kasihan. Akhirnya betul kita bawa ke terapis tukang ruqyah itu. Betul, Pak. Nembe mawon itu ya dibacakan ayat Al-Qur'an langsung berontak muntah-muntah. Oh, lah ini kejang-kejangnya mergo kesurupan dombeni pil terus ya. Awake malah rusak. Lah, sekali lagi maksud beliau mau menjelaskan ini. Ya, jadi sakit itu sebabnya apaan itu? Biar penanganannya tepat. Maka beliau mengatakan kalau kejangnya itu karena sakit saraf, ya dia kontrol berobat. Nah, kalau sakitnya itu karena gangguan jin, nah itu juga ada. Ya kalau dalam syariat kita ya, Islam itu ada yang namanya ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Lah maka yang demikian ya tadi terapinya adalah berobatnya adalah dengan membacakan ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat ruqyah. Nah ini, jadi beliau ingin menyampaikan seperti itu. Ya, sekarang berkembangnya ilmu kedokteran semacam-macam. Enten sing anti kimia, pokoknya herbal ya. Kemarin hari Ahad kemarin ya, kita ada kuliah tamu. Jadi ada orang itu tidak mau ketika sakit itu tidak mau penanganan medis, Pak. Ora usah ning dokter ngombe herbal wae. Gitu kan. Ya. Jadi dia tidak mau minum obat-obatan dari dokter. Oh, ini efeknya ngeten. Nah, ning dhewene ora mikir, sing dipangan wae isine mung pengawet tok gitu kan. Makanan sekarang kan macam-macam. Nah, kayak gitu kok mau diobati herbal. Herbal itu kalau kondisinya herbal itu kan cara kerjanya kan lama nih, bertahap. Nah, itu. Kita juga pernah ada. Jadi santri sakit. Ketika mau dibawa ke dokter, mau diperiksakan sama orang tuanya enggak usah. Bawa pulang saja. Nanti biar dikasih herbal. Waduh, Pak, tenang, Pak. Itu sampai 2 bulan kurang lebih itu dipulangkan sakit. Wah, sudah kayak mau mati itu, pucat semua. Akhirnya bagaimana? Ya wes akhirnya dibawa ke rumah sakit, diperiksakan, kasih obat. Cepat sembuh, ya. Nah, baru ketika sembuh sudah penjagaannya dengan herbal tadi. Alam bisawab itu masing-masing lagi monggo. Terus kita tidak ya. Cuma kita juga harus apa istilahnya ya. Ya harus bijak menangani ini sakitnya itu apa ya. Lah beliau menjelaskan seperti itu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan hanya itu nggih. Ya, kalau ini juga kita ada satu pelajaran penting juga. Kaitanipun kalian apa? Aurat. Apunten. Kaitanipun kalian apa? Aurat. Ya. Lah iya. Nggih. Jaluke simpel, Pak. Simpelnya itu gini. Ya Rasulullah, pokoknya nek saya kumat, pokoknya saya minta aurat tidak nampak. Nanti gitu. Jadi ketika jenenge orang kejang-kejang itu kan ora mungkin ya. Akhirnya auratnya kesingkat. Lah saiki ora kejang ya auratnya kesingkat kabeh. Ya wong kan rada kejang-kejang iki lho. Sliwar auratnya ketok. Lah ini yang kejang saja, yang kejang-kejang dia khawatir kalau auratnya kelihatan. Nah, ini menunjukkan Masya Allah betapa beliau ya si Mar'atus Sauda tadi, perempuan hitam itu betul-betul menjaga aurat. Masya Allah. Nah ini penting, ini satu pelajaran penting. Lah ya orang sakit itu kan ngapunten nggih.
Nek dihukumi jenenge wong sakit itu kan dia udzur. Ya enggak? Seumpama ada orang kejang, kemudian auratnya kelihatan, itu kan dihukumi apa? Udzur. Nah, cara hukum loh nggih. Berdosa atau tidak? Auratnya kelihatan? Enggak. Wong dia sakit kejang kan gitu. Ya, betapa beliau itu ya bagaimana biar auratnya itu tidak nampak. Masya Allah. Nah, ini juga perkara yang penting. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terus ini terkait dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi orang yang sabar. Lah maka termasuk kita ketika seorang itu diberikan ujian berupa sakit, apapun sakitnya itu bersabar. Ya, bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya saya menilai ini perempuan ini sangat cerdik sekali. Secara nek dhewe nek urip itu kan berapa lama sih saya hidup. Nek cara aku mati sik, matine cepet kan ya wis entuk langsung untuk swarga kan gitu ya. Itu hitungannya mungkin seperti itu mungkin ya. Berarti wah ini perempuan ini cerdik sekali. Ketika ada tawaran, wis kowe lara ora apa-apa sing penting sabar, engko balasane swarga. Wis aku milih kuwi wae. Ning siji nalika kumat tidak. Wallahu a'lam bishawab. Cekap? Oh, ada pertanyaan. Kalau bisa dijawab, tidak bisa PR. Sakit gigi. Termasuk yang saya baca ya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal itu beliau menganut madhab, bukan menganut madhab, beliau itu lebih memilih opsi yang kedua. Ning dengan catatan dia harus bersabar. Kalau panjenengan itu bisa sabar ketika tertimpa sakit, itu menurut Imam Ahmad itu lebih baik. Dengan tadi alasan bisa jadi sakit itu bisa menjadi mukaffirah, penghapus dosa. Ning catatannya sabar lho nggih. Lara untu dirasake wae malah emosi. Nggih niki kasusnya lara untu nggih. Sakit gigi katanya Mas Amir nggih. Nggih. Jadi nek kan berobat kuwi ora wis tak nikmati wae. Lah dia harus konsekuensi. Nek memang Anda tidak mau berobat dan Anda mau merasakan, ojo ngedumel-dumel engko nek eneng apa-apa kan itu. Artinya dia harus konsekuen. Ora ngerti nek eneng wong lara. Nah, itu berarti lah mula gen ora lara kudune periksa kan itu. Kan itu ya. Atau kan bisa saja juga gini, kita mengambil alasan, oh aku sakit, aku berobat, ikhtiar saya berobat biar saya sehat. Mergo napa wong sehat itu iso maksimal dalam beribadah. Aneh nggih. Ini berarti ya dia mengambil madhab, oh nek saya sakit berarti saya harus berobat. Karena memang orang dalam kondisi sehat itu dia bisa maksimal dalam beribadah. Gini nggih? Beda dengan orang sakit. Orang sakit gigi, sujud suwe, wah sisine mak cenu apa enak. Enggak, ya enggak. Orang sakit gigi nek ken sujud dangu niku mangke nek cenu tuh. Mas ora betah. Ora betah. Nggih. Ya. Saya juga pernah ngalami. Ya, saya itu kan ya ini pengalaman pribadi. Dulu itu waktu Covid itu saya termasuk kena, Pak. Ya. Kita rata-rata kena kabeh jenenge Covid wis sisine rasane wis ngilu panas, wah serak karuan. Lah alhamdulillah yo ndak apa-apa. Sehat wis yang penting minum banyak wis mangan sing akeh. Lah saya itu kemudian pernah ngerasakan, iki kok kaya sing tak rasake ndek wingi Covid kae.
awak linu kabeh panas lemes. Sampai saya itu ngomong sama ibu saya, "Mak, ketoke aku Covid neh ya, Mak." Itu. Hus, aja ngono gitu. Ning dalam batin saya tak gini, alah ndek wingi Covid wae aku iso jalani kok kan itu. Pikir saya gitu. Tak biarkan saja, Pak. Ya, tak kasih makan minum banyak itu. Karena anggapan saya yang tak rasakan sakit itu sama dengan ketika Covid. Wis tak jarke wae lah, bismillah. Ya. Lah kok ternyata ndak bertahan Mas, akhirnya geblak malah ning PKU 10 dino. Waduh iki salah strategi nih. Dia karpe itu pengen bertahan sabar, bisa tak sabar. Ternyata malah ndak kuat juga. Lah karena pikir saya, wong ini saya kemarin ketika Covid sing tak rasake podo kan gitu. Insya Allah bisa menjalani. Pikir saya kan gitu, ternyata kan ndak juga. Malah awalnya dibawa ke mana Mojosongo, klinik Mojosongo, kasih obat suntik, malamnya ndak bisa tidur. Kok sampai seperti ini? Wah, malah geblak sampai 10 hari tadi itu. Awal-awalan. Artinya ngeten ya. Nek memang itu tadi madhabnya Imam Ahmad tadi, nek dia memilih untuk tidak berobat, ya dia harus sabar dan tidak boleh ngedumel-dumel itu. Justru nanti ketika dia ngedumel-dumel itu, disitulah dia nanti dia akan berdosa. Bisa jadi dia berdosa karena apa? Seakan-akan apa? Membinasakan diri. Ya, membinasakan diri karena dia tidak mau ikhtiar. Ya, wallahu alam. Ya tapi kayak dia mungkin anggapannya, wah ini aku kakean dosa, aku dosane kan sudah sik. Nggih, dosane kan sudah sik bar ngono aku tak berobat. Ya tapi kan dosa itu juga bisa digugurkan ketika nanti dia sehat kemudian maksimal dalam beribadah. Kayak orang repoti wong liya. Ya, nek wong loro kan wong iso ngrepoti wong liyane. Wah, iki ngrepoti liyane malah sing loro. Mbok yo njaluke niku sehat jenengan saged maksimal ibadah, insya Allah tadi nek dhewene ngrumangsa dosane akeh ya amal ibadah itu kan juga bisa menggugurkan dosa ya ikhtiar lah ya sing dijaluk ya tetap sehat. Wallahu a'lam bishawab.